Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku akan nemenin kalian dengan cerita yang pastinya menarik untuk kalian dengar. Cerita kali ini tentang seorang kriminal yang tidak dihukum karena memiliki gangguan kejiwaan, identitas disosiatif, atau kepribadian multiple. Langsung aja yuk ke ceritanya. William Stanley Milligan atau lebih dikenal dengan nama Billy Milligan, ia lahir pada 14 Februari 1955 di Miami Beach, Florida. Ia anak kedua dari 3 bersaudara, ibunya bernama Dorothy Milligan dan ayahnya bernama Johnny Morrison. Ayahnya adalah seorang alkoholik berat. Pada tahun 1958, ayahnya masuk rumah sakit dikarenakan alkoholisme yang akut dan depresi. Beberapa bulan setelahnya, tanggal 17 Januari 1959, Johnny bunuh diri, meracuni dirinya dengan menggunakan karbon monoksida. Lalu ibunya Milligan, yaitu Dorothy Milligan, membawa 3 anaknya untuk kembali ke Ohio. Dorothy menikah lagi dengan mantan suaminya dan cerai lagi setahun kemudian. Pada tahun 1963, Dorothy menikah dengan Chalmer Milligan. Chalmer ini yang kemudian diketahui menyiksa Billy Milligan juga saudara-saudaranya. Dan sebagai pemicu awal, Billy memiliki banyak kepribadian. Kepribadian Billy mulai muncul dari Billy masih umur 5 tahun. Dan perlahan kepribadian lainnya muncul satu persatu. Kepribadian-kepribadian Billy ini sangat beragam dan mempunyai sifat, karakter, usia, bahkan penampilan yang berbeda satu sama lain. Kepribadian utama Billy bahkan sempat tertidur selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun ini yang muncul itu kepribadian-kepribadian Billy lainnya yang tidak ia sadari. Pada tahun 1975, Billy Milligan dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Lebanon di Ohio karena pemerkosaan dan perampokan bersenjata. Dia dibebaskan bersyarat pada awal 1977 dan diharuskan melapor sebagai seorang pelaku pemerkosaan. Pada Oktober 1977, Billy Milligan ditangkap kembali karena memperkosa 3 wanita di kampus Ohio State University. Dia diidentifikasi oleh salah satu korbannya dari foto-foto pelanggar seks yang ada, dan dari sidik jari yang diambil dari mobil korban lainnya. Salah satu korban mengatakan bahwa dia cukup baik dan bertingkah seperti gadis berusia 3 tahun. Karena dia menggunakan pistol selama kejahatan dan senjata ditemukan dalam penggeledahan di kediamannya, dia juga telah melanggar pembebasan bersyaratnya. Dia didakwa atas 3 tuduhan penculikan, 3 tuduhan perampokan, dan 4 tuduhan pemerkosaan. Dia kemudian tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Ohio. Dalam rangka mempersiapkan pembelaannya, ia menjalani pemeriksaan psikologis oleh Dr. Willis C. Driscoll yang mendiagnosis Milligan dengan skizofrenia akut. Ia kemudian diperiksa oleh psikolog Dorothy Turner dari Southwest Community Mental Health Center di Columbus, Ohio. Selama pemeriksaan ini, Turner menyimpulkan bahwa Milligan menderita gangguan identitas disosiatif atau kepribadian multiple. Pembela umum Milligan yaitu Gary Sketchworth dan Judy Stevenson memohon pembelaan atas gangguan kejiwaan Billy, sampai Billy mendapatkan kembali kewarasannya. Karena itu tadi guys, kepribadian utama Billy sempat tertidur selama 6 tahun. Jadi ketika dia diadili, dia sempat bingung, kaget dan nggak percaya kalau dia yang melakukan itu semua. Billy Milligan dikirim ke serangkaian rumah sakit jiwa yang dikelola negara, seperti Rumah Sakit Negara Athena, di mana menurut laporannya dia menerima sangat sedikit bantuan. Saat berada di rumah sakit ini, Milligan melaporkan memiliki 10 kepribadian yang berbeda. 10 ini adalah satu-satunya yang diketahui psikolog. Kemudian psikiater David Cole mendiagnosis 14 kepribadian tambahan.
berlabel The Undesirables. 10 kepribadian awal Billy Milligan yang diakui atau diinginkan olehnya adalah: yang pertama, Billy Milligan, itu kepribadian utamanya dia. Yang kedua ada Arthur, yaitu seorang berkebangsaan Inggris yang sopan dan ahli dalam sains, kedokteran, dan hematologi. Yang ketiga ada Allen, seorang manipulator. Dan yang keempat ada Tommy, seorang seniman dan menyukai teknologi. Lalu ada Rajan Vadekovic, seorang komunis Yugoslavia yang menurut Milligan telah melakukan perampokan untuk menghidupi seluruh kepribadiannya. Lalu ada Lana, seorang lesbian berusia 19 tahun. Ia memiliki kriteria pemalu, kesepian, dan tertutup, yang memasak untuk semua kepribadian dan mendambakan kasih sayang, yang mengaku telah melakukan pemerkosaan tanpa sepengetahuan Milligan dan kepribadian lainnya. Lalu Denny, seorang yang takut dengan orang-orang, khususnya dengan sesama laki-laki, dan ia hanya melukis benda mati karena Chalmers, yaitu ayah tirinya Billy Milligan, pernah menyuruh Milligan untuk mengubur kuburannya sendiri dan mengubur Milligan dalam kuburan tersebut. Lalu ada David, seorang anak yang berusia 8 tahun. Ia disebut sebagai Keeper of Pain, yang menanggung perasaan terluka dari kepribadian lainnya. Lalu ada Christine, seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. Ia memiliki ikatan spesial dengan kepribadian Regan. Dan Christopher, yaitu kakak laki-laki dari kepribadian Christine yang suka bermain harmonika. Lalu selanjutnya ada beberapa kepribadian Milligan yang tidak ia inginkan, karena kepribadian ini telah melanggar aturan yang sudah dibuat oleh kepribadian Arthur dan Ragan. Kepribadian-kepribadian ini sebenarnya sudah diredam oleh Milligan sendiri, namun mereka muncul ketika Milligan sedang berada di rumah sakit. Ada 13 kepribadian yang termasuk dalam The Undesirables. Beberapa di antaranya adalah Peel, seorang penjahat yang suka merencanakan kriminal-kriminal ringan. Dan ada Kevin, salah satu kepribadian yang suka merencanakan aksi kriminal. Ia membantu membuat rencana untuk mencuri toko obat. Ada Walter, seorang yang berkebangsaan Australia. Ia pernah menembak dan membunuh burung gagak. Dan April, seseorang yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk membunuh Chalmers, yaitu ayah tirinya Milligan. Ia suka meyakinkan Regan untuk membunuh Chalmers. Untungnya Arthur berhasil menahannya. Kepribadian Billy yang terakhir tidak termasuk The Undesirable, melainkan kepribadian yang paling penting, yaitu The Teacher. Ia memiliki ingatan tentang tindakan dan pemikiran dari semua kepribadian. Juga kepribadian yang membantu Milligan untuk menyatukan semua kepribadian Milligan menjadi satu. Jadi total dari semua kepribadian Billy Milligan ada 24 kepribadian. Pada tahun 1996, dia tinggal di California, di mana dia memiliki Stormy Life Production dan akan membuat film pendek yang ternyata belum sempat dibuat. Pada tahun 1988, Billy Milligan dibebaskan setelah 1 dekade di rumah sakit jiwa dan dikeluarkan dari sistem kesehatan mental Ohio dan pengadilan Ohio pada tanggal 1 Agustus 1991. Lokasi kediaman Billy selanjutnya untuk waktu yang lama tidak diketahui. Mantan kenalannya pun kehilangan kontak dengannya. Billy Milligan meninggal di usia 59 tahun karena kanker di sebuah panti jompo di Columbus, Ohio pada tanggal 12 Desember 2014. Nah, itu dia guys, kisah dari Billy Milligan yang memiliki 24 kepribadian. Kisahnya ini akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Split, dan juga kisahnya ditulis menjadi sebuah buku yang berjudul The Minds of Billy Milligan. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian pernah nonton filmnya atau baca bukunya? Aku mau tahu dong pendapat kalian tentang Billy Milligan ini. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan kalau kalian mau aku bawain cerita menarik lainnya,
Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!